Hai, saat ini Anda sedang mendengarkan seri pengharapan hidup terbitan Our Deliberate Ministries. Yuk kita simak. Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Bagaimana kita bisa mengetahuinya secara pasti? Jika Tuhan memang ada, apa pengaruhnya buat saya? Siapa Tuhan dan apa yang Dia katakan kepada kita sungguh penting. Jika Tuhan sudah berbicara dengan begitu jelas, kita tidak boleh mengabaikannya. Namun, dari mana kita bisa memulainya? Berikut adalah sejumlah pertanyaan penting tentang Tuhan, dengan jawaban-jawaban yang dapat menolong Anda untuk memikirkan lebih jauh tentang siapa Dia dan apa yang Dia katakan. Ayo, kita telusuri bersama-sama. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Kita dapat meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada karena Dia telah menunjukkan dirinya kepada kita melalui 3 cara, yaitu melalui dunia di sekitar kita, melalui Alkitab, dan melalui Yesus Kristus. Alasan paling mendasar untuk percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada adalah dengan melihat apa yang Dia ciptakan. Lihatlah makhluk hidup dan hewan yang tak terhitung jumlahnya. Kedalaman laut, miliaran bintang dan galaksi, semua makanan dan minuman yang kita nikmati. Coba pikirkan, jika Anda menemukan sebuah arloji di tengah padang rumput, Anda tidak akan mengira bahwa jam tangan tersebut muncul begitu saja dengan sendirinya. Anda akan menyadari bahwa seseorang telah membuatnya karena arloji itu memiliki rancangan dan tujuan yang jelas. Sama halnya dengan dunia tempat kita hidup. Dunia ini dirancang dan diseimbangkan dengan sangat sempurna, sehingga banyak ilmuwan, termasuk mereka yang bukan Kristen, meyakini bahwa seseorang, dalam tanda kutip, pasti telah membuatnya. Allah juga menunjukkan dirinya kepada kita melalui Alkitab. Di dalam Alkitab, keberadaan Allah diperlakukan sebagai sebuah fakta. Ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Seperti halnya ketika seseorang menulis kisahnya sendiri, mereka tidak terlebih dahulu mencoba membuktikan bahwa mereka ada. Segala kisah, bukti, dan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup, serta mujizat-mujizat yang digambarkan di dalamnya, seharusnya sudah cukup membuat kita ingin tahu lebih jauh. Cara ketiga dan terpenting yang dipakai Allah untuk menunjukkan dirinya kepada kita adalah melalui Yesus Kristus. Ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 hingga 11. Nah, dalam kehidupan Yesus yang luar biasa, Dia hidup dengan sempurna, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya atau sesudahnya, dan menggenapi semua nubuat dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang Juru Selamat yang akan datang. Ini tertulis dalam Matius 5 ayat 17. Yesus juga menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan melakukan banyak mujizat lainnya yang tidak akan pernah sanggup dilakukan oleh orang biasa. Kemudian pada hari ketiga setelah disalibkan, Dia hidup kembali dan dilihat oleh ratusan saksi mata. Ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Alkitab dan catatan sejarah dipenuhi dengan bukti tentang siapa Yesus. Seperti yang dikatakan Paulus, seorang penulis dalam Alkitab, hal ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Ini ada dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 26. Dengan terbuka dan jelas, Tuhan menunjukkan dirinya sehingga kita semua dapat menemukan Dia dan datang kepadanya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membaca tentang kehidupan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Apakah Tuhan memang berbicara kepada kita? Cara utama Tuhan berbicara dan membimbing kita adalah melalui Alkitab. Di sanalah kita mengetahui bagaimana Dia ingin kita hidup, hal-hal apa yang perlu kita hindari, dan apa artinya bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Jadi, kita perlu meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan merenungkan semua yang dikatakan Tuhan kepada kita.
Dia akan menggunakan Alkitab untuk mengubah pola pikir kita, sehingga kita mau mengikutinya dengan hati yang rela. Tentu saja tidak semua hal disebutkan secara detail dalam Alkitab. Seperti sekolah mana yang harus kita pilih, kerjaan apa yang harus kita lakukan, dan sebagainya. Namun, dengan membaca Alkitab, kita akan mendapat pertolongan yang diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan seperti itu, dengan mempertimbangkan apa yang Tuhan kehendaki, daripada melakukan apa yang baik menurut pemikiran kita. Doa juga sangat penting. Yesus berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Ini tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27. Ini tidak berarti kita akan selalu mendengar suara yang berbicara langsung pada kita saat kita berdoa. Tetapi Tuhan akan membimbing pikiran kita, meyakinkan kita waktu kita mengutarakan kekhawatiran kita kepadanya, dan menolong kita untuk mengenali suara dan kehendaknya saat kita berfokus padanya dalam Alkitab. Alangkah bahagianya menyadari bahwa Yesus bagaikan seorang gembala dalam hidup kita. Domba-domba tidak selalu tahu persis kemana mereka harus pergi. Karena itu, para gembala mengharapkan mereka untuk mendengarkan dan mengikuti suaranya. Demikian juga dengan kita, Tuhan mau membimbing dan memimpin kita lewat Alkitab dan waktu-waktu doa kita. Orang Kristen lain, terutama para pemimpin rohani, dapat menolong dengan mendoakan kita agar mengenali suara Tuhan dengan lebih baik. Ketika kita bingung atau perlu membuat keputusan yang penting, orang Kristen yang lebih dewasa rohani, yang mengenal Tuhan dengan baik, dapat membantu kita berbicara dengannya dan memikirkan apa yang Alkitab katakan tentang situasi kita. Dengan membaca Alkitab, kita akan lebih mengenali kehendak, sudut pandang, dan prioritas yang Tuhan miliki. Kita juga sangat perlu untuk meluangkan waktu berbicara dengan Tuhan, sekalipun kita merasa stres dan tertekan. Kita dapat berdoa kapan saja. Ketika kita berdoa, kita mempercayakan situasi kita kepada Tuhan. Itulah yang perlu dilakukan agar kita semakin bergantung kepadanya. Kapanpun kita merasa Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu, penting untuk memastikan bahwa itu benar-benar Tuhan yang berbicara. Ketika Allah bersabda, firman-Nya akan sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah Ia katakan di dalam Alkitab. Ini ada tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Allah tidak pernah menentang dirinya sendiri. Jadi, jika kita tidak yakin apakah sesuatu berasal dari Tuhan atau bukan, kita dapat meminta pemimpin rohani kita atau orang Kristen lain yang dewasa rohani untuk menolong kita membandingkan dengan isi Alkitab. Apakah Allah lebih mengasihi sebagian orang dibanding yang lainnya? Tidak. Tuhan tidak mengasihi orang-orang dengan kadar yang berbeda-beda. Dia tidak memandang manusia menurut kepintaran, prestasi, pemikiran, atau popularitas mereka. Dia tidak menilai kita berdasarkan kehebatan atau pencapaian kita. Bahkan, hal-hal yang kita anggap begitu penting itu sebenarnya tidak terlalu penting bagi Tuhan. Hanya ada satu hal yang kita perlukan untuk menerima semua berkat Tuhan, yaitu percaya kepada Yesus. Ini berlaku bagi siapa saja. Dia menunjukkan kasih dan kebaikan yang tak terhingga kepada setiap orang yang ingin mengenalnya. Ini bisa kita baca dalam Yeremia 29 ayat 13. Meski Dia memberikan karunia rohani yang berbeda-beda kepada setiap orang yang percaya kepadanya, itu bukan tanda Dia pilih kasih, sebab Dia memang memberikan berbagai karunia dan tanggung jawab untuk hidup baginya. Kita bisa baca ini dalam 1 Korintus 12 ayat 5 hingga 7 dan 1 Petrus 4 ayat 10. Tuhan sayang kepada semua anak-Nya, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang telah diampuni serta dijadikan baru melalui Dia. Ini ada tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Manusia suka menilai orang lain dari apa yang terlihat, penampilan, kemampuan, keterampilan, atau popularitas. Namun,
Alkitab menyatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini tertulis dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Apakah kita berprestasi atau biasa-biasa saja? Kasih Allah tersedia dengan jalan yang sama, yaitu melalui iman kepada Yesus. Ketika percaya kepada Yesus, kita menerima kasih, kepedulian, dan perhatian dari Allah yang sama besarnya dengan apa yang diterima oleh orang lain. Kita berharga bagi Tuhan bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi karena Dia secara pribadi menciptakan kita dan mati demi menyelamatkan kita. Dia senang menerima kita apa adanya di dalam keluarganya. Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Kita mungkin mengira bahwa jika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka kejahatan dan semua hal yang buruk di dunia ini pasti juga diciptakan oleh-Nya. Akan tetapi, kejahatan bukanlah suatu benda dalam tanda kutip seperti batu atau listrik. Kejahatan tidak memiliki keberadaannya sendiri, melainkan apa yang tersisa ketika tidak ada kebaikan di sana. Ini hampir sama seperti dingin yang tersisa ketika tidak ada panas, atau bagaimana hanya kegelapan yang tersisa ketika tidak ada cahaya. Demikian pula, kejahatan tidak ada dengan sendirinya, melainkan apa yang tertinggal ketika kebaikan tidak hadir. Definisi lain yang lebih baik adalah, kejahatan itu apa yang tersisa ketika manusia menyingkirkan Tuhan. Kita membaca dalam Alkitab bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, termasuk manusia, sungguh amat baik. Namun, ketika manusia memutuskan untuk mengabaikan Allah dan menjauh darinya, yang tersisa hanyalah kejahatan. Ketika Allah tidak ada dalam hidup kita, yang ada hanyalah keegoisan, kebencian, pertikaian, ketidakadilan, dan sebagainya. Dengan kata lain, kejahatan. Jadi, Allah tidak menciptakan kejahatan, tetapi Dia mengizinkannya. Mengapa? Ada dua alasan penting. Yang pertama adalah, jika Tuhan tidak mengizinkan kejahatan, kita akan melayani Tuhan dan berbuat baik kepada sesama hanya karena kewajiban, bukan kerelaan. Namun, Dia tidak ingin kita menjadi robot yang sudah diprogram untuk melakukan hanya apa yang Dia inginkan. Dia ingin kita mempercayainya dengan rela. Tetapi itu juga berarti Dia mengizinkan kita memilih untuk mengikuti kejahatan. Nah, yang kedua, seandainya saat ini Tuhan langsung menyingkirkan kejahatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, apa yang akan terjadi pada kita? Apakah kita bertahan? Kita semua telah memilih untuk menjalani hidup demi diri kita sendiri, dengan cara kita sendiri tanpa kehadiran Tuhan. Jika Tuhan ingin menyelamatkan kita, Dia perlu membiarkan hal-hal buruk tadi ada untuk sementara waktu, supaya kita juga dapat terus ada. Namun, suatu hari nanti Yesus akan menyingkirkan segala kejahatan. Ini ada tertulis dalam Ibrani 12 ayat 25 hingga 29. Pada saat itu surga akan diterima oleh mereka yang telah memilih untuk mempercayai Tuhan sekarang, selama mereka hidup di dunia. Sebaliknya, yang tidak percaya kepada Tuhan akan dihukum dan dimasukkan ke neraka. Pertanyaannya, apa yang telah kita pilih? Dengan menolak mengikuti Tuhan, kita telah memilih kejahatan. Dan akibatnya, kita akan disingkirkan ketika Yesus datang kembali. Siapa yang melakukannya? Salah satu pertanyaan yang paling penting sepanjang masa adalah, siapa yang menciptakan dunia? Orang-orang yang menolak Tuhan beranggapan bahwa sebenarnya Dia tidak perlu ada. Mereka tidak menerima firman yang berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1. Atau bahwa Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya,
Kejadian 1 ayat 26. Jika hal-hal itu benar, maka manusia harus bertanggung jawab kepada Allah. Pemikiran tersebut membuat banyak orang yang belum mengenal Yesus merasa tidak nyaman. Sebaliknya, banyak orang lebih memilih untuk percaya bahwa dunia kita yang menakjubkan dan penuh dengan kehidupan ini terjadi begitu saja sebagai akibat dari ledakan energi dan materi yang dahsyat. Setelah itu, organisme yang memiliki sel tunggal berkembang selama jutaan tahun hingga menjadi makhluk luar biasa yang kita lihat sekarang ini. Tidak perlu ada Tuhan, kata mereka. Toh semuanya terjadi dengan sendirinya. Tidak ada rencana, tidak ada rancangan, tidak ada tujuan, tidak ada gambaran besar, semuanya terjadi secara kebetulan. Pemahaman kita terhadap kata-kata pada mulanya Allah bla 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 itu akan menjadi pusat dari segala sesuatu. Pilihan kita hanya dua, sepenuhnya mempercayai Alkitab dan seluruh isinya, atau percaya bahwa hidup kita tak bertujuan dan semua yang ada hanyalah akibat yang kebetulan muncul dari rangkaian peristiwa yang acak. Pada mulanya, apakah itu Tuhan? Ataukah itu kebetulan? Jawaban kita terhadap pertanyaan tersebut akan menunjukkan apakah kita benar-benar percaya kepada Allah Sang Pencipta yang luar biasa. Jika Anda percaya kepada Tuhan, berdoalah kepadanya seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkaulah pusat dari segala sesuatu. Tolonglah aku untuk rela mengikutimu dan menikmati waktu untuk mengenalmu dengan lebih dekat. Terima kasih ya karena Anda sudah mendengarkan seri pengharapan hidup ini. Untuk mendapatkan materi-materi dengan judul-judul lainnya secara online, silakan kunjungi website santapanrohani.org/SPH. Tuhan memberkati.